Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, Lembaga Studi Tampuni Pondok Pesantren Al-Hujjah Pinang Sendiri akan membahas biografi, pemikiran serta perjuangan Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Jailani. Kiai Haji Suyuti adalah kiai besar yang lahir di Banten. Beliau berhasil mendirikan madrasah dan pesantren untuk umum di Yaman, serta santrinya menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Tahun ini Kiai Haji Suyuti yang ke-48 dan pesantrennya yang ke-77. Pada kesempatan kali ini bedah buku bersama penulis buku yaitu beliau Kiai Haji Jalal Asmani. Selamat sore Pak. Selamat sore, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan akan kami tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu apa warisan dan peninggalan terbesar Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir sehingga kita dijadikan tema talk show pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala al-bashirin nadhir wa sirajil munir habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi الذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون ورضي الله عمن دعا kita mengisahkan, menghidupkan roh salah satu ulama yang luar biasa yaitu Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan Ranggil Pati, dengan harapan supaya kita para santri generasi muda Islam masih juga semangat dan tekad besar kita untuk meraih isu Islam dan Muslimin, keagungan Islam dan umat Islam, meraih kejayaan Indonesia dan kejayaan umat manusia. Mari kita hadiahkan Fatihah untuk Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir. Semoga Allah melimpahkan ampunan, kasih sayang, ridho, dan memberikan keberkahan ilmu beliau kepada kita para santri. Al-Fatihah. 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 Terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Apa jejak-jejak peninggalan, apa keistimewaan dari Kiai Suyuti Abdul Qadir sehingga layak kita diskusikan pada sore hari ini? Tentu tidak cukup waktu kita, tidak akan tuntas pena untuk menulis kehebatan dan keunggulan Kiai Suyuti Abdul Qadir, tetapi kita ingin mengambil secekup air keteladanan dari beliau supaya keberkahan ilmu dan perjuangan beliau merambah, menyinari kegelapan dan kegersangan hati dan jiwa kita. Apa keistimewaan, apa peninggalan dari Kiai
para santri-santri. Kiai Suyuti Abdul Qadir Wiyangan berhasil mengajar, mendidik, mengasah spiritualitas, intelektualitas para santri, sehingga lahir dari tangan dingin, lahir dari tarbiyah dengan pesantren Rasulullah dan Rasulullah tidak terhitung ribuan santri dari berbagai penjuru Indonesia yang menerima mengembangkan intelektualitas, mengasah rohani, memberikan jiwa dan hati, sehingga mereka menjadi kader-kader hebat yang luar biasa. Di sekitar kita almarhum Kiai Marham Adi salah satu contoh. Di sekitar kita putra-putra beliau menjadi tokoh-tokoh juga, alumni Raudhatul Ulum menjadi orang-orang hebat, penggerak-penggerak juga. Di kampung kita ini banyak alumni Raudhatul Ulum yang menjadi para kiai, para penggerak pendidikan yang luar biasa. Tidak terhitung dokter-dokter yang lahir dari madrasah dan pesantren Raudhatul Ulum. Itu jerih payah riadoh dari Bagi Suya Abdul Qadir. Jadi pertama adalah berhasil mendidik santri. Santri ini kemudian menjadi orang-orang yang hebat, yang akan memperjuangkan Islam dan bangsa ini sepanjang masa. Yang kedua tentu peninggalan berupa lembaga pendidikan. Madrasah Raudhatul Ulum dan pesantren Raudhatul Ulum ini adalah pesantren khas Nahdlatul Ulama yang punya prestasi yang besar, baik di bidang skill dan khususnya di bidang musabaqah qiraatul kutub, M3, menjuarai berbagai ajang prestisius lomba baca kitab level nasional. Kemudian mutakharijat dari Raudhatul Ulum ini banyak menimba melanjutkan studi di Jamiatul Azhar, perguruan tinggi Azhar, Mesir, menjadi tokoh-tokoh yang hebat. Saya mengenal Profesor Atabik Ali, guru besar tafsir dari UIN Sunan Kudus. Ada teman yang mengelalang buana di berbagai negara, Mas Munawir Aziz, adik saya sendiri, Muhammadun, sekarang aktif di Jogja. Banyak sekali. Jadi yang kedua adalah lembaga pendidikan berupa madrasah dan pesantren. Yang ketiga adalah dakwah di tengah masyarakat, di mana Kiai Suyuti berhasil membimbing masyarakat menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada titik pisah antara dengan masyarakat. Tidak ada kiai, tidak ada elitisme pesantren. Dan yang sangat membanggakan tentu saja Kiai Suyuti Abdul Qadir Wiyangan adalah sosok pemimpin organisasi besar Nahdlatul Ulama. Beliau menjadi Rais Syuriah, pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati sampai wafatnya. Jadi layak kita meneladani, kita terinspirasi oleh beliau
Karena kemampuan Kiai Suyuti di dalam mendidik para santri, kemampuan Kiai Suyuti mengembangkan, merintis dan mengembangkan madrasah dan pesantren waktu dulu, kemampuan Kiai Suyuti membimbing masyarakat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan Kiai Suyuti membimbing para ulama dalam wadah jamiyah Nahdlatul Ulama. Itulah mengapa kita mengkaji, mengembangkan, dan ingin belajar secara sungguh-sungguh dari sosok ulama besar ini, Kiai Haji Pertanyaan yang kedua, menarik kisah ini, kita ingin tahu lebih mendalam siapa Kiai Suyuti itu. Saya menulis buku ini, Kiai Suyuti Abdul Qadir Buyangan, penerus perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari, tentu tidak pada waktu yang lama. Saya melihat referensi-referensi yang sudah ada, yang diterbitkan oleh madrasah pesantren dulu, kemudian saya verifikasi, saya wawancara dengan Ahlul Bait, dengan putra putri beliau khususnya Kiai Haji Najib Suyuti, maka ada banyak fakta menarik. Pertama, Kiai Suyuti itu leluhurnya dari Lasem, Tuyuan Lasem. Tetapi ada yang pernah menelusuri tetapi tidak sampai tuntas pada siapa leluhur dan kita tulis di album pada tahun 1904 yang bertepatan dengan hari 4 Dzulqa'dah. Ini menikah dengan Bunyai Tasyri'ah dan dikaruniai 8 orang putra putri. Pertama Bunyai Salama, kedua Kiai Salim Suyuti, Bunyai Salama Suyuti, Kiai Salim Suyuti, Bunyai Roshidah wafat saat masih kecil. Bunyai Sa'adah Suyuti harus menginspirasi para santri bahwa menjadi orang besar itu tidak mudah. Menjadi orang besar itu tidak sekejap mata. Menjadi orang besar itu penuh lika-liku perjuangan. Dan hanya orang-orang yang mahabbah, cinta terhadap ilmu, punya semangat yang besar, punya tekad yang membara menuntut ilmu yang akan diberikan ilmu secara besar. Karena adalah waris para nabi. Nabi tidak mewariskan harta benda dan jabatan, tapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu, dia mengambil bagian yang sangat sempurna. Dari mana saja Kiai Suyuti Abdul Qadir Buyangan menimba ilmu? Tentu dari kedua orang tua beliau. Kemudian beliau sosok yang mengembara dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Saya bacakan di sini. Pertama di pesantren Mambaul Ulum Jamsarin Solo dengan Kiai Idris yang Khalil Harun, ada Kiai Mahros Ali sebagai riwayat Kiai Bisri Samsuri. Kiai Khalil Harun adalah mertua dari Kiai Bisri Mustafa yang menulis kitab Tafsir Al-Idris yang kita kaji setiap malam Sabtu. Beliau adik dari Kiai Umar Harun yang mengasuh Pondok Sarang. Yang ketiga, pesantren Tebu Ireng Jombang yang diasuh Al-Syekh Hasyim Asy'ari.
pada tahun 1924 sampai 1926, kemudian pesantren Sampang Madura menghafalkan Al-Quran dan menjadi munawir sebagai pengasuhnya pada tahun 1926 sampai 1927, kemudian belajar di Mekah selama 5 tahun 1927. Syekh Said Al-Yaman berguru dengan ulama-ulama hebat di Makkah Al-Mukarramah, kemudian beliau kembali ke Tebuireng untuk mengajar kepada kiai, belajar bagaimana membina santri, mengelola pesantren, sehingga dalam diri beliau sudah tertanam ilmu ulama, ilmunya para ulama. Kemudian bagaimana cara mengelola pesantren, membina santri siasat dulu ini, tapi tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menjadikan jiwa itu menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di sini ketika beliau di Mekah, salah satunya saya sebutkan di sini Syekh Umar Hamdan, dikenal dengan ahli hadis, khususnya kepakarannya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Husain Al-Bani mendalami di kota suci, mendalami di berbagai aspek hadis tafsir dengan ulama-ulama besar di Makkah Al-Mukarramah yang tentu saja pada saat itu menjadi tidak pengetahuan dunia. Pertanyaan selanjutnya, siapa guru yang paling berpengaruh? Terima kasih. Dari penelusuran saya terhadap biografi Kiai Suyuti Abdul Qadir ini, saya menyimpulkan bahwa ada dua guru yang sangat berpengaruh dari setelah itu, sebagaimana Imam Syafi'i yang berguru pada Imam Malik, dua dari Boyo setelah 23 atau 25 tahun mondok di Syekh Orang Khalil Bangkalan ke Tebuireng, khidmat mengajar. Jadi Kiai Hasyim guru yang sangat membekas dan memengaruhi Muhammad Wahid yang menjadi Menteri Agama era Presiden Soekarno. Dan ketika Yesus ke Tebuireng yang kedua, Kiai Abdul Wahid Hasyimi sedang melakukan modernisasi pesantren. Asalnya sistemnya Bandungan, Sorogan, kemudian Gus Wahid ini mendirikan madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Jadi di dalam pesantren Tebuireng ada sistem madrasah. Yang kedua, Kiai Wahid Hasyim ini membangun perpustakaan pondok pesantren Tebuireng, di mana perpustakaan harus punya cakrawala pemikiran yang visioner, yang panjang, punya kapasitas keilmuan yang memadai. Jadi kalau Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ini dua guru yang sangat memengaruhi Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir dengan versi saya yang saya telusuri, sehingga kita lihat madrasah Raudhatul Ulum, pesantren Raudhatul Ulum ini menggabungkan antara aspek tradisionalitas kitab kuning dan aspek modernitas, yaitu kemampuan yang
muslah, sehingga santri-santri Raudhatul Ulum tidak hanya menguasai kitab-kitab kuning, kitab-kitab pesantren, tapi para pemirsa yang berbahagia, mungkin saya sampaikan itu kemarin awal madrasah Raudhatul Ulum, madrasah dengan jumlah siswa yang berhasil kuliah di perguruan tinggi paling banyak ya, di seluruh Indonesia. Ini satu prestasi yang luar biasa. Nah, ini tentu tidak lepas dari perjuangan Mbah Suyuti, Suyuti Abdul Qadir. Madrasah yang besar tidak lepas dari dukungan masyarakat di sekitarnya, sehingga metode dakwah Kiai Suyuti yang merangkul, Kiai Suyuti berhasil merangkul ulama maupun orang-orang awam, memimpin para ulama sehingga para ulama guyup mendukung madrasah Raudhatul Ulum, mengajar di madrasah Raudhatul Ulum, diasuh oleh para kiai sekitar, kemudian merangkul masyarakat sehingga masyarakat merasa diemong, dibimbing, dibina, diayomi, dilindungi, sehingga ulamanya dan masyarakatnya mendukung gerakan pendidikan madrasah dan pesantren Raudhatul Ulum yang dirintis oleh Kiai Suyuti. Jadi dia merangkul semua orang, ngomong semua orang, baik ulamanya maupun masyarakat awamnya, sehingga mereka mensupport, mendukung, mendoakan rilisan Kiai Suyuti. Yang kedua dari dakwah Suyuti adalah mengedepankan kedermawanan. Beliau sosok yang bisa melayani dan rajin silaturahim. Ada satu bukti ketika beliau dipanggil oleh Allah tabarruk ngalah berkah Kiai Suyuti. Ini menunjukkan bahwa Kiai Suyuti adalah sosok yang sangat dekat dengan masyarakat karena perjuangannya dan nanti beliau selalu bersama dengan umat. Saya kira itu. Pesantren Raudhatul Ulum, bagaimana beliau memimpin Nahdlatul Ulama. Maka bagi para santri, apa pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari Kiai Suyuti Abdul Qadir? Yang pertama, santri harus punya himmatun aliyah, punya cita-cita yang tinggi. Ini sangat penting sekali. Karena manusia itu yatiru bihimmatihi, manusia itu terbang itu dengan cita-citanya. Kalau burung terbang dengan kedua sayapnya, maka manusia terbang dengan
cita-citanya. Al-insan yatiru bihimmati. Saya ingin menghafalkan Alfiyah, saya ingin menghafalkan Al-Quran, saya ingin menghafalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, saya ingin menghafalkan Bulughul Maram. Itu namanya himmah, cita-cita. Saya ingin menjadi seperti Kiai Suyuti, saya ingin menjadi seperti Imam Syafi'i. Kalau sekarang saya ingin seperti menjadi Kiai Haji Baharuddin Nur Saleh Gus Baha, hafal Alfiyah, hafal Al-Quran, hafal Sahih Muslim, juga jilid. Bagi orang yang punya cita-cita yang tinggi, ini tidak mustahil. Orang yang rendah cita-citanya, sesuatu itu mustahil, impossible, tidak mungkin diraih. Tapi dengan himmatun aliyah, dengan cita-cita yang tinggi, orang akan punya tekad yang kuat, semangat yang membara, dan punya filosofi rawi-rawi rantas malam-malam. Apapun kendalanya bisa dilalui karena ulama yang akan datang masa depan tidak sama masa sekarang. Oleh karena itu seorang santri harus menjadi futurolog, orang yang bisa melihat, merumuskan, mendeskripsikan tantangan masa depan. Oh, kita nanti punya tantangan teknologi, kita punya tantangan di bidang ideologi, tidak, punya tantangan di bidang ekonomi, punya tantangan di bidang pendidikan, punya tantangan di bidang politik, dan lain-lain. Jadi dengan memahami tantangan di masa depan, para santri kemudian termotivasi, terdorong untuk menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kata guru saya Kiai Asnawi di dalam diktat beliau, "At-tilmizu an-najih huwa alladhi la yufakkiru fi hayatihi al-hadirati faqat bal yanzuru da'iman ila mustaqbalihi." Murid yang sukses, santri yang sukses tidak hanya berpikir kehidupannya saat ini, tetapi selalu melihat masa depannya 20-50 tahun yang akan datang. Maka saya harus menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa Mandarin, menguasai bahasa Persia, menguasai bahasa dunia, karena bahasa-bahasa itu nanti akan dibutuhkan pada era 10, 20, 50 tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, kita harus dari Kiai Suyuti kita belajar bahwa kita harus menjadi aktor, menjadi pemain aktif, jangan suka menjadi penonton, jangan hanya menjadi follower. Jadi harus menjadi leader, pemimpin, menjadi aktor yang aktif, merintis, mengawal, dan mewujudkan tantangan yang dibutuhkan. Melihat masa depan, kemudian mengumpulkan ilmu, menggali ilmu yang dibutuhkan, dan yang terakhir kita harus menjadi al-fa'il, menjadi pelaku, menjadi aktor yang merintis dan mengawal perubahan. Pertanyaan yang terakhir, apa tantangan dakwah Islam saya sekali, para murid saya berbahagia. Tantangan terbesar sekarang ini adalah HP. Jadi teknologi informasi yang berupa HP ini itu tantangan terbesar kita. Hampir semua penduduk dunia ini tidak bisa lepas dari handphone. Handphone adalah manifestasi dari produk teknologi modern. Ini tantangan terbesar kita. Di dalam handphone ini ada surga, ada neraka, ada ilmu, ada urusan neraka juga. Oleh karena itu tantangan
Ini harus kita jawab dengan optimalisasi dakwah digital. Para santri, para kiai harus mengisi ruang-ruang digital dengan konten-konten yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai di HP ini hanya ada menu-menu yang menuju kepada neraka. Harus Allah yad'u ilal jannah wal maghfirah. Sekarang kita bisa ngaji dengan Gus Koyur, Gus Baha, Gus Nadif, Gus Muwafiq, kemudian Gus Ghafur, Gus Kausar, Gus Idam. Jadi harus banyak konten-konten dakwah di era ini. Yang kedua, para pemirsa, tantangan kita adalah tantangan pendidikan. Belajar dari Yesus Abdul Qadir, kita umat Islam harus mampu mengelola lembaga pendidikan sehingga pendidikan unggulan, lembaga pendidikan yang mempersiapkan generasi muda dengan wawasan yang luas, skill yang memadai, karakter yang kokoh, dan mampu mengarungi gelombang dunia ini dengan iman yang kuat, dengan akidah sunnah wal jamaah analiyah yang prima, yang kokoh, dan imajinasi dan kreativitas yang tinggi, sehingga kita punya kemampuan untuk meneruskan risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, tantangan dakwah di era sekarang menguasai Islam tidak boleh bergerak. Bila itu wali rasulihi wali mu'min, maka kita harus membangun peradaban Islam yang berdiri ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, dan kita harus menjadi teladan bagi teman-teman kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Insya Allah dengan model ini pelan-pelan Islam akan menjadi solusi, Islam akan menjadi sumber inspirasi, dan Islam sebagaimana diamalkan oleh Kiai Suyuti Abdul Qadir menjadi pencerah kehidupan umat, pembangkit kehidupan bangsa, dan menjadi penentu kemuliaan manusia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita terinspirasi perjuangan Kiai Suyuti, kita terinspirasi dan termotivasi dengan cita-cita yang tinggi untuk merekrut ilmu dari para kiai, khususnya Kiai Suyuti, dan kita harus termotivasi juga untuk menjadi fakir, aktor-aktor yang memulai dan menebarkan kebaikan di muka bumi. Kurang lebihnya maaf, wa'afumikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Bujaman Makmur karena telah mengupas tentang biografi, pemikiran, serta perjuangan Kiai Suyuti Abdul Qadir Bujaman. Yang bisa saya simpulkan, yaitu sosok Kiai Suyuti adalah yang dari dan dari Kiai Suyuti kita belajar untuk menjadi seseorang yang besar tidak akan mudah. Kita harus selalu berjuang dan berusaha serta merasakan kebaikannya. Santri juga harus bisa menghadapi tantangan modern dan harus selalu siap. Karena santri yang sukses bukan santri yang hanya melihat masa ini, namun juga yang siap dengan masa depan dan imannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan bagi yang mendapatkan
buku Kiai Haji Abdul Suyuti Guyanan cukup dengan harga 25.000 spesial halo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.